Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang anggotanya berjumlah 2 orang, yaitu saya sendiri, Sawaludin, dan rekan saya yang bernama Iskandar. Di sini kami akan membahas mengenai hukum keluarga Islam di negara Qatar. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, kami akan membahas mengenai sekilas tentang negara Qatar. Jadi negara Qatar ini adalah negara yang merdeka pada tahun 1970, yang awalnya merupakan bagian dari kerajaan Turki Utsmani sampai akhir Perang Dunia I, dan setelah itu menjadi negara protektorat Inggris. Secara geografis, Qatar terletak di semenanjung di teluk berbatasan dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dengan ini memiliki luas lahan total 11.400 km persegi. Ibu kota Qatar adalah Doha, dengan tingkat populasi tertinggi sebanyak 80%. Ada beragam etnik dan entitas di negara tersebut, termasuk suku Arab yang mayoritas Sunni, sekitar 250.000 warga negara Qatar. Selebihnya India, Sri Lanka, Pakistan, Filipina, negara Arab lainnya, dan negara-negara yang lainnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab dan mayoritas agama Islam. Pemerintah Qatar sama dengan beberapa negara di Teluk Arab lainnya, yaitu berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, sebelum tahun 1971, Qatar memiliki dualisme sistem peradilan. Di satu sisi terdapat peradilan syariah memiliki yurisdiksi dalam perkara-perkara perorangan. Di satu sisi yang lain terdapat pula peradilan sipil yang hal-hal perdata dan pidana. Setelah penerapan kode sipil dan pidana Qatar pada 1971, yurisdiksi peradilan sipil diperpanjang untuk sengketa perdata dan hal-hal pidana. Sekarang di negara Qatar ini ada 2 divisi utama, yaitu pengadilan syariah dengan yurisdiksi untuk urusan hukum perorangan atau hukum keluarga, dan pengadilan sipil dengan yurisdiksi untuk urusan perdata dan pidana. Selanjutnya mengenai pembaharuan hukum keluarga di negara Qatar. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa negara di Teluk Arab telah mengeluarkan kodifikasi hukum keluarga Muslim untuk pertama kalinya, yaitu Uni Emirat Arab pada tahun 2005, Qatar pada tahun 2006, dan Bahrain pada tahun 2009. Dan demikian, Qatar sebelumnya tidak memiliki kodifikasi hukum secara komprehensif dalam permasalahan hukum keluarga, dan baru pada tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang hukum keluarga, atau disebut dengan Qanun Al-Usrah. Nah, Qatar memiliki hukum keluarga yang terkodifikasi. Kodifikasi hukum keluarga di Qatar hanya berselisih 1 tahun dengan kodifikasi hukum di Uni Emirat Arab yang diundangkan pada tahun 2005. Nah, hukum keluarga negara Qatar diundangkan pada tahun 2006 dengan mengacu pada aliran hukum Hambali. Nah, jika diamati pasal-pasal di dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di dua negara tersebut, terdapat kesamaan dan kemiripan dari sisi substansif. Sebagaimana diterapkan di bagian awal undang-undang ini, bahwa Undang-Undang Hukum Keluarga di negara Qatar dibentuk berdasarkan pada aliran hukum Hanbali dan diterapkan bagi warga negara yang tunduk pada aliran hukum Hanbali. Selanjutnya mengenai materi pembaharuan hukum keluarga. Yang pertama mengenai pengertian perkawinan. Jadi menurut Undang-Undang Hukum Keluarga Qatar, perkawinan adalah suatu akad bersifat syar'i di antara laki-laki dan perempuan dalam keberlanjutan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan dan penjagaan. Selanjutnya pendaftaran perkawinan. Nah, suatu perkawinan ditetapkan dengan akad perjanjian secara resmi, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, dan dalam keadaan tertentu boleh dilakukan penetapan melalui bukti jika hakim memungkinkan untuk itu. Nah, meskipun menetapkan keharusannya adanya pencatatan resmi dalam perkawinan, Undang-Undang Hukum Keluarga di Qatar
masih membukakan peluang adanya penetapan melalui bukti dan tidak adanya sanksi yang tegas secara administratif bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Selanjutnya mengenai usia dan kecakapan perkawinan. Dalam pasal 17 Undang-Undang Hukum Keluarga Qatar disebutkan bahwa tidak dianggap valid suatu perkawinan seorang laki-laki yang belum mencapai usia 18 tahun dan perempuan belum mencapai 16 tahun kecuali dengan kesepakatan dari walinya sebagai penguat dari persetujuan kedua belah pihak, harus pula dengan izin dari hakim khusus. Nah, selanjutnya terkait dengan keharusan adanya wali bagi perempuan, Undang-Undang Qatar menetapkan bahwa perwalian yang dilakukan ayah atau wali atas perkawinan perempuan harus dengan izin perempuan tersebut. Jadi kalau perempuan yang ingin dinikahkan oleh wali tersebut tidak mengizinkan, maka pernikahan tersebut tidak dijadikan atau tidak dilangsungkan. Baik, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iskandar ingin melanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang poligami. Secara cukup jelas dijelaskan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Qatar pasal 14 disebutkan bahwa dalam kondisi seseorang lelaki yang menikah dengan perempuan lain, petugas yang bertanggung jawab atas dokumentasi perkawinan harus memastikan bahwa istri mengetahui tentang kemampuan dan keadaan finansial calon suami. Bila suami tidak menunjukkan harta tersebut pada saat akad dilaksanakan, bila kedua belah pihak itu menginginkan akad tersebut dilanjutkan, petugas tidak boleh mencegah atau membatalkan akad ini. Setelah akad selesai, perkawinan ini harus disampaikan kepada istri atau istri-istrinya. Cukup jelas yang dijelaskan dalam Undang-Undang Qatar bahwa diperbolehkan poligami bagi laki-laki yang dipandang mampu secara finansial. Yang selanjutnya yaitu hubungan suami istri, hak dan kewajiban. Terkait dengan hak dan kewajiban suami istri, Undang-Undang Qatar mirip dengan ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam lainnya atau di dalam prinsip-prinsip hukum Islam dalam kurung fikih. Yang penting untuk dinyatakan di sini adalah tentang nuzus yang dilakukan oleh istri, dan dalam hal demikian istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Kondisi-kondisi tersebut adalah ketika 1. Jika istri menolak untuk berhubungan seksual dengan suami atau menolak untuk tinggal bersama di dalam satu rumah tinggal tanpa adanya alasan syar'i. Yang kedua, meninggalkan rumah tanpa alasan syar'i, mencegah suami masuk ke dalam rumah tanpa adanya alasan syar'i, bekerja di luar rumah tanpa adanya kesepakatan dari suami selama suami tidak melarang dengan menggunakan kekerasan. Yang selanjutnya yaitu khuluk. Dalam hal huluk, selain dari ketentuan yang mirip dengan Uni Emirat Arab, jika suami istri belum menyetujui adanya khuluk, maka hakim dapat melakukan perdamaian di antara keduanya dengan mengundangkan hakim untuk membantu proses perdamaian dalam waktu tentu, tidak lebih dari 6 bulan. Jika tidak tercapai dalam waktu tersebut dan istri tetap mengingatkan khuluk dengan mengembalikan semua hak-hak finansial dan menolak mahar yang telah diberikan oleh suami, maka hakim dapat memutuskan penceraian di antaranya keduanya. Sekian dari saya, selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Itu datangnya dari saya sendiri, jika kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.